Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 90501210069, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Bapak Samsul SABMA. Adapun pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter, yang mana akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Adapun latar belakang dari video bahasan kali ini, pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter adalah instrumen Bank Indonesia yang dirancang untuk mengendalikan variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang agar mencapai kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya, giro wajib minimum. Giro wajib minimum atau yang disebut juga statutory reserve requirement adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito, investasi mudharabah, serta kewajiban lainnya. Dana pihak ketiga dalam IDR ini tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan dana ketiga dalam mata uang asing meliputi giro wadiah, deposito, investasi, dan kewajiban lainnya. Adapun besarannya giro wajib minimum ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Giro wajib minimum merupakan salah satu tolak ukur tentang tingkat kesehatan bank, seperti 1. Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melanggar ketentuan cash ratio, atau melanggar ketentuan cash ratio tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. Dalam 3 bulan terakhir tidak terjadi pelanggaran cash ratio lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang kedua, cukup sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 6 kali sampai 12 kali. Dalam 3 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 3 kali sampai dengan 5 kali berturut-turut. Yang ketiga, kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 12 kali dengan 24 kali. Dalam 3 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 5 kali sampai 9 kali berturut-turut. Dan yang keempat, tidak sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar cash ratio lebih dari 24 kali. Dalam 3 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 9 kali berturut-turut. Selanjutnya, fasilitas pembiayaan dan simpanan. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada 2 jenis bagi hasil atau tergantung kesepakatan, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Sedangkan dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapatkan fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Fastbase merupakan fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank syariah atau unit usaha syariah untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing fasilitas syariah dengan akad wadiah. Selanjutnya, terkait operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. OPT syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank umum syariah, unit usaha syariah, dan atau pihak lain. Selanjutnya, transaksi repo syariah. Repo atau repurchase agreement merupakan suatu bentuk transaksi penjualan surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali oleh pihak penjual. Praktik repo di dunia perbankan biasanya berlangsung dengan jalan pencatatan aset yang telah dibeli sebagai asetnya. Transaksi repurchase agreement atau repo SBSN merupakan transaksi penjualan SBSN
oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka Standing Facility Syariah. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank atau SIMA. SIMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. SIKA, Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank atau SIKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah selaku konsumen komoditi dalam transaksi pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat ini sekaligus bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditas di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. SIKA diterbitkan dalam rupiah tanpa warkah untuk jangka waktu 1 hari hingga 365 hari. SIPA, Bank Sentral telah menyempurnakan ketentuan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Penyempurnaan PBI PUAS antara lain berupa penambahan instrumen baru PUAS berupa sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau disebut SIPA. Reverse Repo SBSN. Repurchase Agreement atau Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka Standing Facility Syariah. Transaksi ini dilakukan dalam rangka melakukan operasi moneter yaitu kontraksi likuiditas perbankan. PASBI atau Sertifikat Bank Indonesia adalah suatu instrumen hutang yang diterbitkan atau yang berasal dari pemerintah atau bank sentral di negara tersebut atas dasar unjuk dengan jumlah yang tertentu dan akan dibayarkan kepada pemegang atau pemilik dana pada tanggal yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya. SBSN atau Sertifikat Berharga Syariah Nasional merupakan bentuk derivatif dari surat berharga negara di samping surat hutang negara atau SUN. Surat hutang negara sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Adapun kesimpulan terkait dengan instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia yaitu instrumen ekonomi moneter syariah adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk mengelola peredaran uang dalam sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem ekonomi Islam karena di dalam sistem ekonomi Islam ada tujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Adapun instrumen yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu giro wajib minimum, fasilitas pembiayaan dan simpanan, operasi pasar terbuka, transaksi repo syariah, SIMA, SIKA, SIPA, reverse repo, SBSN, PASBI, dan surat berharga syariah nasional. Itulah beberapa bahasan mengenai instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.